wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Salsabila Gini Basari dari STKIP PGRI Bandar Lampung. Baik, tujuan saya di sini adalah untuk memenuhi tugas wawancara mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia. Dosen pengampu Bapak Andri Wicaksono, SPD MPD. Baik, saya di sini sudah berada di kediaman Ibu Rohana bersama dengan Ibu Ana Rohana. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Apakah saya boleh mewawancarai Ibu? Boleh, silahkan. Baik, Bu. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana perbedaan mengajar pada saat saya SD, yaitu tahun 16, dan mengajar pada saat ini, yaitu tahun 2024. Pada saat mengajar tahun 2016 dan pada saat mengajar tahun sekarang ini 2020, itu tentunya banyak perbedaannya. Waktu di tahun 2016 itu anak-anak ajaran saya itu anak-anaknya masih bisa dikondisikan lah, anak-anaknya masih nurut, masih sama gurunya itu respect. Tapi kalau untuk anak-anak yang zaman sekarang tahun 2024 ini, anak-anaknya luar biasa aktif ya, kemudian mungkin untuk anak-anak zaman sekarang itu udah terpengaruh sama gadget ya. Jadi seperti saya ini seorang pengajar ini harus bisa mengimbanginya, harus bisa maksudnya untuk pelajaran-pelajaran itu juga enggak semua harus dapatkan di buku. Nah, paling tidak bisa menguasai IT lah kalau untuk pengajar sekarang ini. Tuh. Itu saja, Bu? Iya. Lanjut ke pertanyaan kedua ya, Bu ya. Bagaimana perbedaan kurikulum pada tahun 2016 dan tahun 2024? Apakah masih sama atau sudah diubah dengan kurikulum yang sekarang? Pada waktu saya mengajar di 2016, ya, itu sudah memakai kurikulum 13, di mana kurikulum 13 itu antara mata pelajarannya satu dengan mata pelajaran yang lain itu saling sinkron, terpadu. Misalnya matematika dengan PJOK itu ada berkesinambungan, jadinya ada keterkaitan antara pelajaran satu dan pelajaran yang lainnya. Misalnya untuk kelas 1 gitu, mata pelajaran itu namanya adalah tematik. Nah, tematik itu adalah gabungan dari bahasa Indonesia, matematika, PJOK, itu bisa dijadikan satu. Kemudian untuk tahun 2024 ini itu kurikulum yang digunakan adalah kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka itu memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan, yang mana satuan pendidikan itu dia menyesuaikan dengan kondisi keadaan alam yang ada di daerah tersebut. Misalnya kalau misalnya mau mata pelajarannya itu dijadikan satu terpadu, silahkan. Kemudian kalau mata pelajarannya mau terpisah-pisah, misalnya mata matematika sendiri, bahasa Indonesia sendiri, itu juga silakan. Makanya dinamakan dengan kurikulum merdeka yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa tersebut. Itu tadi. Apalagi? Yang ketiga itu apa harapan Ibu untuk mahasiswa yang sekarangnya? Harapan Ibu sebagai seorang pengajar? Iya. Harapan Ibu sebagai seorang pengajar untuk siswa-siswa itu ingin siswa itu enggak hanya dia berilmu saja, tapi Bu Ana ini sebagai seorang pengajar mengharapkan pada siswa itu agar siswa-siswa itu memiliki adab ya, menjunjung tinggi adab, kemudian sopan santun ya.
kalau misalnya berilmu tapi tidak beradab, nggak ada gunanya. Jadi harapannya itu tadi, kepada siswa itu, dia siswanya siswa yang memiliki ilmu pendidikan, juga memiliki adab, memiliki sopan santun, kemudian berguna bagi agama, negara, kemudian berbakti kepada orang tua. Itu sih harapan saya sebagai seorang pengajar. Tuh. Yang terakhir ya Bu, Ya. tantangan jadi seorang guru SD itu seperti apa sih Bu? Tantangan jadi seorang guru SD, kalau saya itu kan cenderung saya itu mengajar di kelas kecil, jadi kelas 1 ya. Jadi kelas 1 itu mereka dari TK ke SD itu jadi masih aktif-aktifnya bermain, jadi mereka dibawa ke SD itu tadi harus lebih banyak kesabaran untuk menghadapi untuk anak-anak SD itu tadi. Kadang ya kalau anak-anak kelas 1 itu pakai rok aja, ada settingnya yang masih ngebuka minta dibenerin sama gurunya, buka botol minum aja masih minta tolong sama gurunya, kadang runcing pensil aja masih minta tolong sama gurunya. Itu tadi tantangannya itu butuh kesabaran yang ekstra. Nah itu aja. Baik Bu, terima kasih banyak kepada Ibu Ana Rohana karena sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada wawancara kali ini. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Halo.